Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di minggu ke-14 ini, mata kuliah rekayasa perangkat lunak, kita berfokus pada pengembangan proyek dasar perangkat lunak berbasiskan model proses perangkat lunak. Jadi nanti harapannya teman-teman bisa memahami atau bisa minimal mendesain rencana pengembangan sebuah perangkat lunak dengan berbasiskan model proses perangkat lunak yang ada yang telah kita pelajari, tetapi fokusnya hanya pada model proses perangkat lunak waterfall atau model proses waterfall. Next kita lanjutin. Lalu siapa yang pembelajaran di minggu ke-14 ini adalah mahasiswa mampu mengusulkan proyek dasar perangkat lunak berbasis model proses perangkat lunak. Proyek perangkat lunak dasar merupakan satu kegiatan pengembangan aplikasi di mana ditujukan untuk memahami permasalahan yang terjadi di masyarakat. Jadi teman-teman nanti harapannya adalah teman-teman saat ini ada tren-tren apa atau kejadian apa di sekitar masyarakat. Teman-teman bisa tahu dan bisa menjadi ide untuk pengembangan sebuah perangkat lunak. Keutamaan dari proyek ini adalah mahasiswa paham tentang masalah-masalah yang tren atau booming yang ada di masyarakat, dan mahasiswa itu mencoba untuk memecahkan masalah dengan berbasiskan aplikasi. Jadi ada masalah yang ada saat ini, apapun masalahnya yang ada di masyarakat, itu teman-teman bisa membuat ide untuk mengembangkan sebuah aplikasi yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan. Ingat bahwasanya sebuah aplikasi itu diciptakan untuk membantu pengguna. Jadi untuk membantu pengguna dalam hal apapun sebenarnya. Nah, karena tadi ada pengembangan berbasiskan model proses perangkat lunak, maka saya klaster lagi, saya lebih persempit lagi bahwa aplikasi yang dikembangkan nanti itu adalah berdasarkan model waterfall, ya. Jadi nanti berdasarkan model waterfall. Model waterfall itu apa? Model waterfall merupakan salah satu model pengembangan perangkat lunak konvensional yang masih banyak digunakan oleh para peneliti. Jadi sampai saat ini waterfall itu masih dipercaya efektif bagi beberapa model penelitian atau model proyek. Di tahun 2019 ini adalah karya penelitian yang saya lakukan dengan teman-teman mahasiswa. Di tahun 2019 itu penelitian saya dengan judul pengembangan aplikasi game pembelajaran matematika yang berjudul Momon Metran berbasis desktop dengan menggunakan model waterfall. Penelitian ini telah saya presentasikan di seminar nasional di ITATS SN Tekpan 2019. Di model ini saya masih percaya bahwa model ini bisa dimanfaatkan oleh para peneliti untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Modelnya paling sederhana dan masih dipercaya oleh pengembang aplikasi dalam menyelesaikan program. Nah, dari yang saya gunakan itu, model waterfall yang saya maksud adalah seperti ini. Ada requirements, design, code itu pembuatan program, testing, dan implementation. Jadi model waterfallnya seperti ini.
masing-masing peneliti itu bisa menggunakan referensi model waterfall. Ada beberapa model yang mungkin berbeda isi, tapi isinya sama. Bentuknya mungkin berbeda tapi isinya sama biasanya. Kalau saya pakai yang ini. Tahapan pertama di dalam waterfall ada requirements. Requirements itu biasanya teman-teman menyebutnya rekayasa kebutuhan. Kita melakukan beberapa kegiatan untuk mendapatkan segala informasi tentang kebutuhan pengembangan aplikasinya. Oke, di dalam model requirement engineering, saya membagi menjadi 4 kegiatan, yaitu studi literatur, lalu survei, lalu wawancara, lalu melakukan analisis kebutuhan. Jadi melakukan analisis kebutuhan. Nah, di studi literatur itu apa, Bapak? Studi literatur kegiatan untuk melakukan penambahan informasi atau studi tentang sehubungan dengan penelitian yang kita buat. Bisa jadi bahasa pemrogramannya, model proses perangkat lunaknya, teknik pengambilan informasi, itu semua bisa dibaca. Biasanya kalau di dalam akademik, literatur itu membaca buku-buku, terus membaca paper yang dari jurnal atau dari seminar, baik nasional maupun internasional. Yang penting tujuannya studi literatur adalah untuk membantu peneliti dalam menyelesaikan permasalahannya. Tindakan berikutnya adalah survei. Survei ini dilakukan untuk mendapatkan sasaran penggunanya. Jadi misalnya kalau saya berfokus pada sistem informasi akademik atau sistem informasi perpustakaan di sekolah dasar Bandung Rejo misalnya gitu, maka saya harus datang ke sana. Saya harus datang ke tempat survei, ke lokasi sekolah dasar Bandung Rejo gitu. Biasanya kalau saya deskripsi, saya akan minta bukti mana foto dari SD Bandung Rejo gitu. Supaya ada foto, biasanya ada foto tuh, ada tulisan SDN Bandung Rejo 10 misalnya foto. Atau saya survei, saya selfie, terus saya foto dengan background SDN Bandung Rejo. Atau kalau punya tim, maka tim yang memfotokan kita. Itu survei. Nah, lalu tindakan berikutnya adalah wawancara. Wawancara itu tindakan untuk mendapatkan informasi dengan cara melakukan komunikasi dengan pihak tertentu. Pihak tertentu ini wawancara otomatis sesuai dengan fokus penelitiannya dong. Misalnya kalau kita membuat sistem informasi perpustakaan Bandung Rejo, maka wawancara itu dilakukan yang pasti mungkin kepada kepala sekolah. Karena biasanya kepala sekolah ini di sekolahan adalah pimpinan tertinggi di sebuah sekolah. Lalu wawancara berikutnya akan pasti kita lakukan kepada pihak yang bertanggung jawab pada perpustakaan, misalnya kepala perpustakaan. Nah, begitu. Bisa jadi ketemu dengan guru-guru yang mungkin sering berhubungan dengan eh, yang sering berhubungan dengan siswa yang selalu menggunakan perpustakaan guru. Ini bisa jadi ya. Nah, lalu bagian tertentu adalah mungkin yang tim dari perpustakaan, tim perpustakaan.
Oke, tim perpustakaan ini karena memang kita perlu mendapatkan segala informasi secara detail, selengkap-lengkapnya sehubungan dengan perpustakaan itu mau dibuat seperti apa gitu. Oke. Nah, nantinya segala bentuk informasi harus kita catat. Dicatat, oh saya wawancara dengan misalnya dengan kepala kepala sekolah. Kepala sekolah itu nanti kita tanya apa aja. Si ibu kepala sekolah atau bapak kepala sekolah itu ngomong apa aja. Terus yang diharapkan itu apa sih dengan adanya perpustakaan itu? Terus eh, maunya dibuat apakah berbasiskan web atau mobile. Ingat bahwasanya kadang customer kita itu tidak mengetahui apa itu web atau mobile. Sebenarnya kita bisa memberikan segala informasi tentang itu. Oh, kalau web itu seperti ini Bapak, seperti ini Bu. Kalau mobile itu seperti ini Bapak, seperti ini Bu. Jadi ada beberapa perbedaan yang harus disampaikan kepada kepala sekolah agar para kepala sekolah itu mengetahui, oh sebenarnya aplikasi itu seperti apa sih gitu. Kadang-kadang user nggak akan tahu dan mereka nggak akan mau nerima, nggak mau tahu dengan apa yang mau kita kerjakan. Nah, kita harus memberikan informasi itu dengan baik dan benar. Ini catain. Terus misalnya contoh eh, komunikasi pertanyaan yang kita berikan kepada kepala sekolah atau kepada tim atau kepada guru atau kepada kepala perpustakaan misalnya, pertanyaan akan dibuat sama sebanyak mungkin sebaik mungkin. Atau tambah improvisasi tidak masalah. Sebenarnya kita buat list aja sebenarnya. Misalnya, apakah di sini sudah ada sistem yang membantu proses administratif dari perpustakaan. Mereka kan bilang seperti ini. Sebenarnya Bapak Ibu mau ngapain sih dengan perpustakaan itu? Oh, maunya begini. Terus terus maunya dibuat seperti apa sih perpustakaan itu? Nanti begini. Nah, itu yang dicatat semuanya. Segala kebutuhan catat semuanya. Ingat, segala kebutuhan. Lalu setelah kita tanya ke wawancara kepada kepala sekolah, kepada perpustakaan, kepada guru, tim perpustakaan, dengan harapan-harapannya yang semua diinformasikan ke kita, maka langkah berikutnya adalah kita melakukan analisis. Analisis dipikir dengan baik, dirangkum dengan baik. Jadi proses wawancara itu membutuhkan waktu sampai 2 hari, 3 hari, atau bahkan 5 hari. Karena pada pengembangan sebuah aplikasi, tindakan ini harus betul-betul dilakukan dan direkap dengan baik dan benar. Setelah melalui proses wawancara, barulah kita melakukan analisis kebutuhan. Analisis yang pertama itu kita fokus pada merangkum segala kebutuhan yang ada di uh, sekolah untuk pengembangan sistem aplikasinya. Nah, sebenarnya setelah dirangkum semuanya, maka akan ada kalau di skripsi itu ada biasanya bunyinya analisis kebutuhan fungsional sama kebutuhan non fungsional. Kebutuhan fungsional ini kebutuhan yang berhubungan dengan fungsi-fungsi yang diharapkan pada sebuah aplikasi, fungsi-fungsi fitur-fitur yang mampu dikerjakan oleh sebuah aplikasi. Jadi seperti itu. Misalnya aplikasi dapat uh, mencatat proses peminjaman. Aplikasi dapat menginformasikan data buku yang dipinjam dan yang tidak dipinjam gitu dan sebagainya. Nah, kalau kebutuhan non fungsional itu yang tidak berhubungan secara langsung dengan aplikasi yang dibangun. Misalnya aplikasi dapat diakses secara langsung kurang dari 5 detik. Nah, mas kalau web misalnya itu. Atau ukuran aplikasi tidak boleh lebih dari 100 mega kalau untuk Android base seperti itu ya. Jadi ada analisis fungsional, analisis kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional dan rangkuman-rangkuman yang ada. Sebenarnya seperti itu.
Next, desain. Di bagian desain, tahapan desain ini pengembang biasanya itu membuat desain diagram, baik itu diagram konteks, use case, kelas diagram, lalu CDM-PDM, konseptual dalam model atau physical dalam model, dan yang lain-lainnya. Misalnya kalau teman-teman membuat level 0, 1 dan sebagainya sampai ke desain mockup gitu ya. Nah, ini saya ambil dari, kalau nggak salah, dari sekawanmedia.co.id kalau nggak salah. Jadi ada contoh membuat level 0 seperti ini. Jadi membuat sistemnya, data flow diagramnya, ada online bookstore system. Nah, ada dua hal yang perlu dipahami oleh teman-teman. Yang pertama, yang kotak-kotak ini, kotak-kotak ini. Kotak-kotak ini adalah aktor yang berhubungan secara langsung dengan sistem yang ada. Dengan sistem yang ada, ini sistemnya. Online bookstore system. Jadi ini sistem, jadi customer ke sini itu memasukkan username dan password yang ini ya. Misalnya yang ini dan satu. Ini yang kedua. Oh, customer juga bisa melihat judul, bisa masuk judul, atau authornya, atau book detail gitu, atau sesuatu info dan sebagainya. Nah, kalau dari sistem ke sini itu memberikan informasi ke sini, yang ini, yang ketiga ini adalah memberikan informasi. Jadi aplikasi itu memberikan informasi sesuai dengan apa yang dimaksud oleh customer. Kayak begini. Administrator pun ingat ya Mas, Mbak. Yang sering terjadi, yang anak-anak skripsi itu ini bukan administrator, ini tulisannya admin gitu. Biasanya mereka yang tulis admin. Saya selalu tanya, admin ini opo? Administrator atau administrasi? Administrasi itu beda dengan kasir. Jadi ada agak perbedaan yang benar. Teman-teman harus paham dulu dengan konsep yang ini. Ini konsep aktor-aktor ini. Jika di sini membutuhkan sebuah administrasi, maka terus administrasi. Kalau memang dia butuh kasir, tulis kasir. Ya, berbeda hak level privilege-nya. Jadi jangan disamakan, administrasi beda dengan administrasi. So, jadi jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah. Nah, ada lagi yang membuat data flow diagram dengan bentuk seperti ini. Yang secara skim 4 ini, tapi ada tengah-tengahnya ini agak begini lah ini. Agak begini, agak melungker gini. Dan di sini ada 0. Ini kebetulan saya ambil dari, kalau nggak salah, konsep coding. Kalau nggak salah, saya coba cek lagi deh. Nah, ini kebetulan food order system, nanti sistem pemesanan makanan kayak Gojek gitu ya ceritanya, kayak Gojek. Jadi kalau di customer ini, saya bilang tadi ini adalah aktor yang berhubungan dengan aplikasi tersebut. Terus ini restoran manager. Kebetulan ini gini ya, kebetulan ya. Di sini ngomong customer order, customer melakukan order. Setelah customer melakukan order, maka customer juga akan mendapatkan informasi resep yang ada. Resep itu, kalau order mesti ada apa tulisannya, resepnya itu. Pesanannya apa aja. Kalau dari customer lah. Kalau dari customer masukkan customer order, maka akan secara langsung masuk ke dalam dapur. Dapur ini bisa kalau tergantung dari ini ya, tergantung dari aktornya ya. Harusnya ini kitchen itu, yang dimaksud kitchen itu adalah chef-nya kemungkinan ini. Mungkin kesalahannya ini harus di chef mungkin. Ini chef. Chef. Chef itu yang akan mengetahui, oh ini ada pelayanan, ada pesanan dari si A. Dia pesan nasi goreng seafood sejumlah 5 gitu. Maka lalu setelah ini, maka chef itu akan, atau yang bagian penanggung jawab di dalam dapur itu akan memberitahukan kepada chef-chef yang ada. Mungkin ini bukan chef ya, ya ketua chef lah ya, kepala chefnya. Chef, ada pesanan nih 5 nasi goreng seafood gitu. Nanti chefnya yang akan memasak dari sisi dapur ya, kepala dapurnya. Lalu dari si manajer itu
hanya dapat memonitor laporan-laporan kegiatan yang ada. Mulai dari hari ini dapat pesanan berapa, jumlah ordernya totalnya berapa, jumlah pemasukan uang itu berapa, lalu jumlah yang pesan nasi goreng itu berapa, yang pesan nasi goreng seafood itu berapa, nasi goreng terasi itu berapa, semuanya akan masuk ke dalam seorang manajer gitu. Oh iya, ini ada mungkin sedikit kesalahan. Kalau saya biasanya ini ada saya membuat kotak nih, harusnya yang kayak tadi, harusnya kayak yang ini. Saya buat yang begini. Oke, anggap itu seperti itu ya. Jadi sistem informasi toko buku Kadir ini bukan toko buku Kadir. Di sini pemilik, ada pelanggan, ada administrasi, ada gudang. Kalau di sini biasanya kalau anak-anak seperti ini, mereka harus login. Kalau login dapat hak akses, gitu ya. Kalau si pemilik itu mau cek data penjualan, dia dapat informasi data penjualan. Lalu stok buku, dia dapat informasi buku. Lalu dia dapat neraca penjualan informasinya. Jadi pemilik. Dari sisi pelanggan itu, pelanggan daftar menjadi member. Terus dia mendapatkan informasi anggota, lalu mereka login, dan mereka dapat hak akses. Setelah akses, mereka baru bisa beli buku. Tapi kalau untuk mencari sebuah buku, mereka tidak perlu lagi untuk apa ini? Tidak perlu untuk ini apa? Tidak perlu untuk login gitu loh. Untuk supaya muncul minimize. Jadi ini ada yang salah. Pembayaran, oke, bentar. Pembayaran ini. Kalau untuk mencari buku aja, pelanggan tidak perlu login dong. Ingat ya teman-teman semuanya, saat kita mengembangkan sebuah aplikasi, sebuah aplikasi itu tidak boleh memaksa pelanggan untuk login atau untuk daftar dulu. Karena hal itu bisa dimanfaatkan sebagai bentuk bahwa kalau masalahnya ini masih berbasis web, terus ada orang yang webnya tokobukukadir.com itu, terus pelanggan begitu masuk disuruh untuk daftar, itu tidak boleh. Karena informasi itu bisa disalahgunakan oleh pemilik, bahwasanya telah jumlah pelanggan kami dari 5 juta, padahal bukan pelanggan, hanya orang yang mendatangi webnya aja gitu. Itu memaksa, soalnya tidak boleh aja. Tetapi kalau mereka sudah mau membeli, itu baru disuruh untuk login dulu atau daftar sebagai anggota. Karena di situ ada informasi terkait nomor telepon, alamat, dan sebagainya. Pelanggan juga bisa melakukan pembayaran itu secara online di toko buku Kadir dan sebagainya di sistem administrasi lalu gudang. Nah, di materi ini teman-teman akan mengembangkan desain ini. Next adalah code. Code itu proses pengembangan sebuah aplikasi atau pengkodan pembuatan program. Di bagian code biasanya seseorang akan memilih atau menentukan bahasa pemrograman apa yang cocok dengan proyek yang ada. Bahasa pemrograman apa yang dikuasai oleh seorang developer. Apakah berbasiskan web, ataukah berbasis desktop, ataukah berbasis mobile. Nah, pada tahap ini tindakan yang diperlukan adalah biasanya pengguna menggunakan bahasa pemrograman yang tepat, terus menggunakan sistem manajemen basis data atau DBMS. Ingat teman-teman ya, ada banyak sekali mahasiswa yang melakukan salah sebut. Mereka bilangnya, saat saya tanya, DBMS-mu pakai apa gitu loh. DBMS itu apa Pak gitu. Ada banyak yang kok DBMS nggak tahu gimana tahu saya bilang gitu. Dia nulisnya database. Database itu bukan DBMS. Kalau DBMS, database management system, sistem manajemen basis data.
Contohnya adalah MySQL, SQL Server, Microsoft Access, Paradox, DB2. Itu semua adalah contoh-contoh DBMS, Database Management System. Kalau database-nya itu adalah sistem yang dihasilkan dari DBMS. Misalnya kalau saya mengerjakan sistem informasi perpustakaan SDN Bandung Rejo, maka DBMS yang di-create oleh database yang di-create oleh DBMS, saya kasih nama Bandung Rejo perpustakaan, perpus gitu. Bandung Rejo perpus. Nah, Bandung Rejo perpus akan mempunyai ekstensi sesuai dengan DBMS yang ada. Misalnya kalau SQL Server, SQL Server misalnya. Kalau Microsoft Access, AACC misalnya gitu. Akan bergantung. Kalau Paradox, PDX kalau misalnya kalau PDX kalau DB2, kalau punya IBM DB2 gitu ya, ya akan sesuai otomatis gitu. Nah, di dalam database itu akan dengan kekuatan database, semua kegiatan kayak membuat table, membuat form, membuat query itu masuk ke situ semuanya. Jadi hal itu akan membedakan antara database dengan DBMS. Ya, ingat ya, DBMS itu sistem yang membangun sebuah database. Testing sekarang. Testing pada sebagian besar perangkat lunak, pengembangan perangkat lunak itu biasanya dilakukan dengan dua kegiatan, ada white box testing sama black box testing. Kalau white box testing biasanya mengarah kepada program yang dikembangkan, mungkin kurang efisien atau terlalu banyak terlalu error sebelah mana, itu ada semua di white box testing antar programmer biasanya kalau ini. Nah, kalau black box testing ini lebih fokus pada fungsional sistem yang ada. Black box testing itu sesuai dengan fungsional sistem. Ada contoh dari penelitian saya di Juri Komisioner Riset Komputer terbit kemarin di bulan Desember 2022 dengan judul pemanfaatan model ISO 9126 dalam pengukuran kualitas perangkat lunak sistem pengolahan e-surat. Jadi di sini saya itu mencoba melakukan pengukuran seberapa berguna, seberapa bagus kualitas perangkat lunak dari mahasiswa yang saya bimbing. Kemudian mahasiswa sebelah sini adalah dari Mas Hendra Tesna, sehingga saya menggunakan itu ISO 926. Nanti teman bisa mengakses ini ya di e-jurnal Stimik Budi Dharma, ini saya kasih link di bawah ini, terus teman-teman bisa mengakses nanti. Nah, biasanya di dalam contohnya black box testing atau tahapan desain itu begini. Kita kasih nomor misalnya kode ID-nya TC01, TC step 01, test case 01. Mengosongkan username dan password. Hasil yang diharapkan itu sistem memberikan informasi kesalahan dan tidak bisa masuk sistem kayak begini. Terus sampai seterusnya. Implementasinya nanti begini. Setelah dilakukan ini kalau buat lapor ya, setelah dilakukan pembuatan terus kita tes kembali. TC strip 01 mengosongkan isian username dan password. Dicek. Hasil yang diharapkan itu sistem memberikan informasi kesalahan dan tidak bisa masuk ke sistem. Harusnya nih. Terus cek benar. Dia coba dikosongin terus diklik login gitu. Duh. Oh betul berarti bisa. Atau yang kedua, tes lagi. TC02 mengosongkan isian username tetapi dilakukan pengisian password. Tadi username-nya dikosongi, passwordnya diisi. Harusnya sistem itu menolak, aplikasi menolak masuk ke sistem dan memberikan informasi bahwa username tidak boleh kosong. Ternyata saat saya cek, duh, kok bisa masuk gitu? Atau kok tidak ada informasi apapun juga, maka nggak sesuai dong. Akhirnya ini nggak sesuai. Begitu pula dengan sebaliknya. Pertanyaannya begini, Pak, berarti semakin banyak test case yang kita coba kepada sistem, berarti kan bisa beragam, Pak. Berarti kan capek, enggak capek.
Berarti kan memang dengan adanya banyak test case itu fungsinya apa, Pak? Oke, fungsinya adalah untuk mendapatkan sebuah aplikasi yang robust atau handal. Karena aplikasi ini telah kita tes dan kita bisa memastikan banyak inputan sehingga kendala itu tidak sampai muncul gitu, tidak sampai ada problem. Itu ceritanya. Kenapa kok wajib harusnya ada banyak test case? Pak berarti kan banyak Pak yang bisa. Iya banyak. Kok ini login ya, terus ini kalau ini tertawakan, terus ini masuk terus tesnya. Berarti Pak bisa sampai ratusan atau ribuan ya bisa. Tergantung Mas Mbaknya nanti membuat pengujian seperti apa. Asal yang betul ya. Ada juga kadang-kadang mahasiswa itu contoh ini uh, dia bilangnya username password iya, username lah, username-nya maksimal 10 karakter gitu, tetapi dicoba ketikan lebih dari 10 karakter. Loh kok bisa itu pas ngetik sampai karakter yang ke-11, loh kok muncul, kok masih bisa input, berarti ada kesalahan. Harusnya kalau ada lebih dari 10 maka ada warning ya, atau information yang menyatakan bahwa maaf, inputan atau username tidak boleh lebih dari 10 karakter. Seperti itu seharusnya. Jadi harusnya seperti itu. Karena dengan mencoba dengan berbagai macam cobaan, dicoba, maka eh, pastinya akan menghasilkan sebuah aplikasi yang robust, yang handal dalam menangani segala kesalahan. Ini contoh banyak, ini teman bisa download sendiri ya. Nah, itu selesai semua. Nah, sampai di sini teman-teman tentang apa yang kita kerjakan, karena nggak sampai ke kalau implementation nanti ya dalam tahapan implementasi kepada masyarakat, tapi kalau ini kita hanya mencoba untuk melakukan desain mockup sistem, nanti buatnya bisa pakai Figma atau pakai Balsamiq atau pakai tool yang lain, dengan cara kalau paling gampang mengamati aplikasi yang sudah ada, misalnya aplikasi top up, aplikasi pengiriman duit transfer gitu, atau pembelian dari e-commerce, bisa dicoba di situ, diperhatikan, dicoba. Oke ya. Nah, tugasnya teman-teman adalah bentuk satu kelompok maksimal 3 orang, lalu cobalah mengembangkan sebuah aplikasi dari permasalahan yang ada. Fokusnya adalah eh, peran teknologi informasi atau peran aplikasi bagi UMKM di pasca pandemi. Jadi teman-teman berfokus pada peran aplikasi bagi UMKM pasca pandemi. Teman-teman coba nanti di grup silakan nulis ketuanya siapa, anggotanya siapa, nama, NPM, judulnya apa. Masing-masing tim tidak boleh sama. Oke ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini. Nanti kalau ada apa-apa silakan WA di grup ataupun Japri. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.